Per 2024, terdapat hampir 10 juta generasi Z yang menyandang status sebagai pengangguran. Well, apa sih hal yang harus anak SMA dan anak kuliahan lakukan agar tidak menyandang status sebagai pengangguran? Oke guys, welcome back to my channel. Kenalin, nama gue Jeremy, seorang anak non-privilege yang ingin membantu teman-teman untuk menjadi versi terbaik dalam hidupnya. Gue sharing life tips, life hack, dan juga productivity dari sudut pandang orang yang tidak berprivilege. Dan kali ini gue bakal membahas sebuah keresahan yang gue rasakan juga dan mungkin teman-teman juga rasakan. Gue akan membahas cara agar tidak menjadi pengangguran, dan ini tips untuk anak SMA dan juga anak kuliah. Kenapa gue membuat konten ini? Karena gue juga mengalami hal itu ya, cukup struggling, walaupun kehitungnya gue mahasiswa yang pintar dan banyak prestasi, tapi gue juga masih struggling. Dan di sini gue mau sharing juga, siapa tahu tahapan-tahapan yang gue lakukan bermanfaat buat teman-teman. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah memiliki kegiatan yang produktif. Ya, ini mungkin terdengar sangat-sangat klise ya. Tapi mau nggak mau ini menurut gua perlu dilakukan juga. Ini wajib dilakukan. Tapi di sini gua bakal breakdown gimana cara memiliki kebiasaan yang produktif. Yang pertama yaitu kita harus set goals. Ini buat lu yang lagi kuliah, gua saranin kalau lu anak sosum, lu wajib banget ada kegiatan, entah itu UKM atau ekskul atau mengikuti organisasi. Karena ilmu-ilmu sosum itu lebih tidak pasti daripada yang saintek. Ini menurut gua ya. Nggak pastinya gimana? Ketika misalnya lu anak sastra Indonesia, lu bisa aja kerja di media dan jadi misalnya penulis segala macem. Atau lu anak komunikasi tapi kerja misalnya di instansi pemerintahan, itu bisa banget. Dan di situ yang paling dinilai dari anak sosum menurut gua adalah soft skillnya, dari komunikasinya, problem solving, dan lain sebagainya. Beda sama teman-teman yang saintek. Teman-teman yang saintek biasanya karirnya tuh lebih rigid gitu. Misalnya lu ngambil farmasi gitu. Biasanya loker-loker farmasi ya yang bisa daftar orang farmasi juga gitu kan ya. Nggak bisa tiba-tiba anak sastra Sunda daftar farmasi gitu. Karena farmasi kayaknya itu hampir tidak mungkin gitu kan ya. Nah di sini lu harus paham nih goals lu itu apa. Mungkin banyak orang yang bilang ikut BEM, ikut UKM, organisasi itu tuh nggak penting. Ya mungkin iya. Tapi kalau buat gue pribadi, gue merasakan banyak manfaat dari organisasi. Yang pertama adalah relasi, gitu kan ya. Gue banyak kenal orang dari situ. Ada yang relasinya biasa aja, ada yang ternyata penting, segala macem gitu kan. Dan di sini gue juga belajar tentang komunikasi lah, buat koordinasi segala macem gitu kan ya. Karena gue sadar, gue tidak punya privilege relasi yang bagus dari keluarga gue. Ya makanya gue cari di luar. Mungkin kalau lu udah relasinya bagus, enggak nyari juga, udah dibantu keluarga, itu bisa juga. Nah tapi di sini kalau lu orangnya tidak punya privilege keluarga yang oke, ya mau nggak mau lu harus cari sendiri dari luar gitu. Dan ketika lu berorganisasi, menurut gue itu adalah sebuah tempat untuk lu melakukan kesalahan gitu kan ya. Jadi lu belajar dari situ segala macem gitu. Nah, karena ketika kita bekerja, kemungkinan kita dimarahin itu jauh lebih besar gitu kan ya. Dan lebih baik kita biasakan dari kuliah tuh. Dan kegiatan produktif nggak harus organisasi sebenarnya. Lu ikut komunitas yang lu sukai juga, itu hal yang bagus gitu kan ya. Misalnya lu suka gambar, lu ada komunitas graffiti kah atau apa segala macam, gue nggak tahu gitu. Lu ikut aja gitu kan. Karena menurut penelitian, ketika kita melakukan hobi yang kita suka, hal-hal yang kita interest, itu tuh akan meningkatkan kebahagiaan kita dan kreativitas kita. Jadi daripada lu di rumah aja misalnya main game doang apa segala macam, gue saranin explore komunitas yang lain gitu. Walaupun game juga komunitas ya, tapi kalau gue pribadi gue nggak menemukan produktivitas dalam gaming. Tapi kalau misalnya lu ngerasa ada produktivitasnya, ya silakan saja. Yang kedua adalah harus bisa SKSD. Oke, ini terkesan mungkin kayak ngapain sih SKSD gitu kan, emang orang bakal nerima gimana gitu kan. Tapi menurut gua penting banget gitu. SKSD di sini lo bisa dari sebuah tongkrongan atau misalnya kawan baru atau siapapun itu atau dimanapun itu. Kenapa kita harus bisa SKSD? Karena dengan kita terbiasa SKSD itu tuh bikin kita nggak kaku, dan dari situ kita bisa menambah relasi. Gue sering banget gue ketemu orang itu cuma berapa kali sekali gitu di mana gitu kan, dan ketika gue ngerasa klop, ya udah gue misalnya ngajak follow apa gimana gitu kan, dan ngobrolin hal-hal segala macem. In the next chapter bisa aja kita tuh berhubungan lagi sama itu orang gitu, karena kita tahu dia punya value, dia tahu kita punya value, dan entah itu jadi relasi kerja atau apa gitu kan, itu penting banget menurut gua. Dan sebenarnya kalau menurut gua, ketika lo mau SKSD ya lu bisa memfilter sendiri lah. Tapi kalau menurut gua SKSD di sebuah tongkrongan atau di mana, gua bedakan jadi dua. Ada tongkrongan atau temen kenalan yang emang buat produktif, ada juga yang buat hahihi misalnya gitu. Gua
gue tidak membatasi gue harus sama yang produktif terus, enggak, karena gue juga ada temen yang sukanya hahi aja gitu. Dan buat gue pribadi, ini membantu gue dalam segi mental health gue, karena ketika gue selalu bersama teman-teman yang produktif banget, mungkin itu at some point bakal bikin gue draining. Makanya gue butuh teman-teman yang bisa hahi juga gitu. Tapi kalau misalnya lu pengen produktif doang, menurut gue ya gak masalah juga. Tapi kalau sama yang hahi doang, kalau lu miskin, menurut gue jangan lah gitu kan ya, karena lu mau improve gitu kan. Kecuali lu gak mau improve ya mangga, silakan saja. Ya intinya ketika lu bisa SKSD, itu tuh akan membuka relasi lu dengan alumni, dosen, orang baru, HRD. Bahkan gue SKSD-nya bukan dalam segi so asik gitu ya, tapi gue berkomunikasi dengan baik dan segala macem. Dan gue sempet juga terima di sebuah perusahaan karena gue SKSD di DM LinkedIn buat bisa screening wawancara. Yang ketiga, jangan takut untuk mengikuti lomba atau kegiatan lainnya. Ini gue sering banget ya ngeliat temen orang gitu kayak, kenapa gak mau ikut lomba? Kan aduh takut kalah misalnya, atau gimana, dan mager lain sebagainya. Menurut gue ketika lu anak SMA, anak kuliah, ketika ada kesempatan lomba dan lu cukup interest, lu coba. Lu gak usah takut gagal bro, sumpah. Gue ketika lulus, itu bersaing dengan ribuan atau puluhan ribu temen-temen yang mendaftar di sebuah perusahaan juga. Tebak, gimana caranya gue bisa dipanggil? Di pekerjaan pertama gue dipanggil itu adalah karena gue mencantumkan achievement kalau gue pernah memenangi script writing di UGM, di Ajisaka UGM. Kalau dibalik lagi, kenapa gue bisa menang itu? Ya karena gue ikut lomba, dan itu jadinya berlanjut jadi apa ya istilahnya, butterfly effect ya gitu ya. Jadi sebuah aksi kecil dan itu mengubah hidup gue. Padahal gue ini hitungannya ketika di SMA itu tuh beberapa kali rankingnya 10 terakhir. Jadi gue bukan yang pinter, rajin, segala macem. Kayak gitu, langkah kecil bisa banget buat mengubah hidup lo. Gue ambil contoh lain. Waktu itu gue diajak untuk menjadi volunteer sebuah acara gitu ya. Ketika gue semester 1, yang mana gue nggak tahu sama sekali itu. Ya udah gue daftar aja coba. Alhamdulillah gue diterima. Dari sini gue kenal banyak orang, dan di next organisasi, di next acara, gue jadi lebih mudah karena banyak kenalan gitu. Relasi itu penting banget bro. Ketika lo ada kesempatan mengikuti acara, ya udah daftar aja gitu. Dan itu tuh berpengaruh sampai gue lulus dan sampai sekarang. Dan itu nge-boost confidence gue ketika awal masuk kuliah gitu. Jadi jangan pernah takut buat mencoba. Dan intinya kenapa gue yang awalnya dari ranking 10 terakhir bisa banyak prestasi kasarnya, yaitu gue nekat gitu kan. Di kampus gue nekat, gue ikut lomba nulis script writing, lomba film, stand up comedy gue pernah juga, bikin campaign video juga. Dan alhamdulillah gue sempat memenangi, gue sempat jadi most inspiring person di himpunan gue, di jurusan gue. Awalnya apa ya, karena gue gak takut, nekat aja. Intinya semua prestasi gue ini membawa gue ke diri gue yang sekarang, opportunity kerja, pengalaman kerja, dan opportunity lainnya. So jangan takut untuk mengikuti lomba atau kegiatan lainnya. Yang keempat, kenal dengan siapa saja, tapi harus pilih-pilih. Maksudnya gimana? Nih maksudnya adalah ketika lu bertemu orang baru, lu ramah sama semuanya, SKSD aja nggak apa-apa, asing ngobrol segala macem gitu. Nah dari situ lu pasti bakal bisa memfilter sendiri. Oh ini kayaknya teman cuma ya udah saya aja. Oh ini temen kayaknya punya potensi, gue pengen lebih dekat karena bisa bikin gue improve segala macam. Itu lu pasti bisa memilah dan memilih itu. Dan ketika ada temen yang lu rasa nggak begitu banyak benefitnya, lu nggak harus bergaul, tapi tetap temenan aja, jangan putus silaturahmi gitu. Gue punya temen yang dari yang suka dugem, wibu, terus yang kutu buku, terus ada juga ustadz juga, minum segala macam ada juga gitu. Gue tidak membatasi pertemanan gue, tapi gue bergaul sama yang gue rasa bermanfaat banget buat gue gitu. Kenapa? Karena gue percaya semakin banyak kita ketemu orang, pintu rezeki kita semakin banyak gitu kan. Ya selama kita kesannya baik, nggak perlu bergaul pun itu bisa jadi relasi gitu kan ya. Jadi jangan memandang orang lebih rendah segala macam sih. Nah bisa jadi orang tersebut bisa membantu kita ke depannya. Dan bisa jadi lu belajar dari mereka. Tapi di sini yang gue pelajari adalah bisa jadi peluang lo itu muncul ketika lo mengobrol dengan seseorang yang backgroundnya jauh dari lo. Karena kita nggak tahu peluang potensi itu. Jadi ketika lo ketemu yang backgroundnya berbeda, ya ngobrol aja, gali semuanya, apapun yang menarik gitu kan menurut gue. Ya, jadi intinya menurut gue ketika kita punya banyak kenalan, banyak relasi, itu akan membantu otak kita untuk lebih aware dengan sebuah peluang yang ada. Yang terakhir adalah selalu kosongkan gelas. Menurut gue, musuh terbesar dari sebuah produktivitas adalah ketika kita merasa sudah hebat. Ketika lo punya mindset ini, besar kemungkinan lo tuh nggak bakal kemana-mana.
meskipun gue ketika di kampus gue tuh beberapa kali menang penghargaan gitu ya, tapi ketika di tempat kerja gue masih banyak bertanya gitu, karena gue rasa banyak orang lebih hebat dari gue dan gue senang banget bertanya kepada mereka. Maka dari itu gue selalu mengkosongkan gelas gue ketika bertemu dengan siapapun, ketika bertemu orang baru, temen lama yang gak pernah ketemu, gue selalu kosongkan gelas dan lebih banyak bertanya tentang expertise mereka dan sudut pandang mereka. Dan gimana sih cara spesifik biar kita selalu bisa mengosongkan gelas? Yang pertama adalah kalau gue pribadi, gue biasa mengajak bertemu itu kepada teman-teman yang expertise-nya berbeda dengan gue dan lebih advance lagi dari gue. Karena dengan hal itu kita lebih banyak mendengarkan dan kita lebih banyak bertanya. Apalagi kalau lu bertemunya dengan teman yang expertise-nya berbeda jauh sama lu, itu bakal bikin lo belajar hal baru pasti. Dengan begini lo akan selalu ada hal baru untuk dipelajari. So, selalu kosongkan gelas. Oke guys, mungkin segitu aja konten kali ini. Jujur sebenarnya awal bikin konten itu adalah ketika gue punya teman ya, dia di kampus tuh nilainya bagus, organisasi masih ada, walaupun memang gak sebanyak gue gitu. Ini hitungannya pinter lah. Tapi sampai saat ini dia udah lulus hampir 1 tahun dan masih nganggur gitu kan ya. Lalu gue berpikir, teman gue aja yang dari salah satu kampus PTN favorit itu masih nganggur. Gimana teman-teman yang kasarnya tidak kuliah atau kuliah tapi bukan di kampus bagus? Menurut gue mungkin akan jauh lebih sulit juga untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Karena kasarnya teman gue yang punya basic dan di kampus bagus aja masih nganggur gitu kan. Dan mungkin teman-teman yang tidak berkesempatan kuliah, mungkin skillnya lebih bagus, tapi skill bagus kalau lu udah punya akses dan lapangan pekerjaan sedikit, tetap aja kemungkinan nganggur itu akan terbuka lebar gitu. Karena ini bukan masalah kualitas, tapi lebih ke jumlah juga gitu kan ya. Jadi persaingan itu akan sangat ketat banget ya. Hopefully sharing gue ini bermanfaat gitu ya. Ini pengalaman pribadi gue. Intinya gitu sih, semoga konten ini bermanfaat buat plan lu dan kehidupan lu ke depannya. Oke, mungkin segitu aja buat teman-teman yang mau sharing pengalamannya. Mungkin ya siapa tahu punya trik lain, boleh share di kolom komentar. Dan kalau teman-teman ngerasa konten gue bermanfaat, boleh like, subscribe, dan juga share ke teman-teman lo ya yang membutuhkan. Oke, mungkin segitu aja. Gue Jeremy, I'll see you on the next videos.